Ini kalau ini untuk perkenalan di sini, dikarenakan di sini memang lahannya itu tanahnya lembab, kita lebih ke arah varietas yang tipe-tipe hibrid ini. Kalau tipe hibrid ini ada beberapa varietas, yaitu satu Sigara Rutang, kayak Katura, ada Yellow Katura, ada Andung Sari, dan ada Komasti. Itu tipe-tipe yang memang tipe-tipe KT. KT itu pendek ya, ateng gitu. Ateng. Iya, kopi ateng. Kalau ada di beberapa tempat yang bilang ini tuh kopi ateng. Iya. Ateng itu asal muasalnya dari kata-kata Aceh Tengah dan memang ada pelawak ateng yang pendek. Benar-benar. Bibit pun harus yang bersertifikat. Ini nanti malam lah insya Allah saya bawa sertifikasinya benih seperti apa. Jadi benih ini telah tersertifikasi. Terus cara naruh biji kopi ini kita nggak ditabur. Jadi nanti kita ada beberapa yang belum tumbuh. Jadi semuanya biji kopi itu harus tengkurap. Tidak boleh ada yang terlentang. Nah kalau terlentang takutnya nanti soalnya yang menentukan di budidaya ini ada di perakaran. Satu, kita akan membentuk perakaran dari biji. Kalau ada beberapa yang terlentang, kasusnya kalau sampai terlentang nih seperti ini akarnya, bengkok. Nah kalau udah seperti ini, akar-akar bengkok seperti ini kita sudah afkir, maksudnya nggak bisa ditanam. Apabila ditanam ini alasannya ke depan itu satu, perakaran ini akan sangat berpengaruh terhadap satu produktivitas dan kualitas pohon. Jadi kita bentuk dari nol, dari kecambah ini kita yang dibentuk itu akar. Jadi pohon kopi intinya seberapa panjang akar, baru seberapa tinggi dia pohonnya. Apabila akar sama pohon tidak seimbang, itu akan kenapa banyak petani Indonesia itu banyak yang gagal di tengah jalan. Setelah 5 hingga 8 kali berbuah Baru bisa jadi bibit. Itu kisaran usia 7 hingga 8 tahun itu kita sudah berani bikin bibit. Jadi pohonnya sudah tua, sudah dewasa, baru bisa dibikin bibit. Berarti kalau yang buah-buah tadi itu nggak bisa bibit, Pak? Belum bisa. Yang 18 bulan tadi Iya. udah ada yang merah. Itu kasusnya kalau yang pohon-pohon muda seperti ini tuh mati perjaka. Jadi begitu remaja mati. Itu sebelum kita semai seperti ini di sini ya, di lapangan, biji itu kita kan dia keringnya itu kering di angin-angin. Kita rendam dengan air hangat kuku. Direndam lagi. Direndam dulu. Setelah rendam lagi, setelah rendam kita masukin ke dalam kayak baskom. Terus kasih handuk basah, masukin di situ tuh sekitar 3 malam. Gimana? Kan udah apa tuh tadi tuh? Nggak direndam air. Direndam air hangat kuku selama 3 hingga 5 jam. 3 sampai 5 jam, kemudian Terus ambil bijinya, terus masukin dalam baskom. Apa tempat yang bisa keluar air gitu kan? Baskomnya tapi nggak diisi air kan? Nggak, Oh. kering. Terus ditutupin Handuk basah. Oh. Baru di dalamnya kita tutup lagi dengan kain basah. Oh. Itu selama kurang lebih 24 jam. 24 jam. Nggak boleh dibuka ya, Pak?
nggak boleh dibuka. Jadi dia tuh merangsang akar, merangsang tunas kecambah. Berkecambah lah ya. Berkecambah. Berkecambahan. Disimpannya di Suhu rata-rata di bawah 20. gelap atau terang suasananya? Gelap, lebih bagus gelap. Biar cepet. Lebih cepat. Setelah kita rendam dan setelah kita rangsang kecambah, baru kita siapin lokasi untuk kita semai ya. Nah biasanya ini setelah dari sini sekitar 2 hingga 3 minggu ini sudah keluar 2 daun, namanya daun antanan kita sebutnya. Daun antanan. 2 sampai 3 minggu. Iya, yang agak bulat 2, keluar 2. Nah itu baru siap pindah ke polybag. Usia berapa tadi Pak? Sekitar Kan 13 hari. 13 hari. Ini sekitar 3 minggu lagi hingga 4 minggu ini udah keluar daun. sebulanan, sebulan lebih. Ya kita di tempat penyemaian. Setelah dari sini kita sudah siapin polybag. Nah ini salah satunya kenapa kalau yang kita sebut kongkoak itu jelek seperti ini semua akarnya. Paling bagus seperti ini. Yang kongkok yang mana Iya, Pak? yang ini. Ini kongkoak. Iya. Oh, Ini yang dari Yang lurus bagus. Ya, ini kongkoak. oh kayak Iya. serabut jadinya. Iya. Kayak akarnya menyebar kayak serabut jadi nggak tunggang. Kongkoak. Semua pasti Iya. dalam apa? Soalnya kita akan sebelum pindah ke polybag ini, Mau Bu mana tadi? kita melihat urusan akar ini. Ini sama yang tadi kan beda ya. Iya. Yang satu dicabut ini sangat beda. Makanya ini tidak direkomendasi untuk ditanam apalagi sampai menghasilkan. Ini salah satunya yang paling sangat sensitif di sini. Ini tidak boleh akar seperti ini ditanam. Itu bengkok polybag ya. Ya, ini di-afgir semua. Tapi kalau ini bibit yang dari pembibitan tapi sudah agak terlalu tua, seharusnya seperti ini kita pindahkan ke polybag. Baru daun sejati 2 ini keluar, daun sejati 2 baru dipindah. Nah kalau yang kita di dalam persemaian, ini akar kan beda nih lurus. Iya. Nah sebelum kita tanam, masukin ke polybag, ini tuh kita ambil dulu, potong, kita baru bikin seperti ini nih. Nah ini makanya akar ini tidak boleh sampai bengkok. Potong ujung. Ini kalau akar ini terjadi bengkok seperti ini aja, ini sangat menghambat. Nah ini sangat yang diperhatikan, benar-benar akar ini harus benar-benar akar lurus. Nah ini nanti soalnya seberapa lurus, seberapa panjang, seberapa bagus di akar baru nanti di pertumbuhan akan mengikuti dengan sendirinya. Nah ini sebelum kita ke polybag, tapi seharusnya baru keluar daun sejati. Harusnya dipindah berdaun seperti ini kan? Iya. Dua. Baru daun 2. Tapi akarnya harus seperti ini. Seperti ini. Sebelum ditanam ini dipotong. Potong. Seperti ini kita siapin lubang. Seberapa dalam itu Pak? Lebih baik akar ini gantung dulu. Nah, seperti ini kan. Oh, serabutnya nggak apa-apa digituin Pak. Ini sih kan karena udah terlambat ya. Sudah terlalu tua. Nah, kalau waktu seperti ini akar pasti masih seperti ini. Belum ada ya. Iya. Okay. Nah, ini kita akar ini naruhnya di sini tuh harus seperti ini nih. Kita gini, tarik lagi sedikit baru ditutup. Iya. Gitu aja. Cuma seperti ini, seperti gini nih. Nah, kalau bibit yang bagus sampai dengan biasanya sampai mempunyai 5 hingga 7 pasang daun, itu daun sejatinya masih nempel. Itu ciri-cirinya bibit yang bagus. Ini 7 bulan. 7 bulan Iya. ya. Mau foto lagi ah. Ini harusnya udah bisa. Sudah Harus ke lapangan. Iya. Harusnya semua lagi. Nah, ini kan sekitar 27 cm ya.
30 hingga 20 cm itu bagus. Sudah bisa. 20 sampai 30 toh? Iya. Dihitung dari ujung daun atau dari ujung pucuk? Ah, dari sini. Dari tanah. Dari pangkal. pangkal. Pucuknya atau Sampai pucuk. ujung daun? Nih, Oh, sampai situ. Bukan dari sini ya, bukan Bukan. dari akar. dari sini kayak ini. Kan. Nah, kalau dengan metode lubang tanam ini sesuai, ini nanti produksinya bisa dibandingkan dengan yang asal-asalan. Produksivitas dan kualitas, soalnya kita melihat produksivitas itu segimana dia baik tanamannya. Jadi yang paling terbesar di sini. Kalau bulat gimana, Pak? Kalau bulat tadi Pak, bulat awal. Kalau bulat Bulat yang penting diameter tanah ini sesuai. Ini misalnya berapa kubikasinya berapa nih? 40 kali 45. Nah, ini kan bisa dihitung ya. Nah, kalau bulat, kenapa setelah kita 40 kali 40 kita tambah lagi sekitar 30 cm tengah-tengah dibor. Itu tujuannya untuk membentuk akar tunggal. Nah, akar tunggal ini memang harus benar-benar dibentuk, harus sepanjang mungkin dia masuk, biar tegak. Berarti nanti masuk ke situ tanamannya. Ini 30 cm berarti ya. Iya. Akar tunggal akan masuk ke situ. Jadi kita nanam benar-benar di Di bawah banget. tengah-tengah. Oh. Karena ini gembur, secara otomatis akar itu dia akan ikutin ke sana. Di kisaran 10 hingga 15 kilo. Oh. Per kilonya berapa, Pak, kompos ini? Kompos ini jatuh hitungannya itu sekitar 600 rupiah 600 rupiah per Iya. kilo. per kilo. 6.000. 6 tambah 27 tadi ya? Iya. Iya, ada cacingnya. Makanya kalau pupuknya dadakan gini, tutup tanah dulu. Nah, tadi kan lubangnya kan di sini kan? Iya. Ini kotoran apa, Pak? Kambing. Kambing ya. Oh, tapi udah ini ya. Iya. Udah Udah lembut hancur. gitu ya? Kan kalau kambing Pak biasanya bulat-bulat ya. Maksudnya ini ada proses tertentu Campur sama nggak tanah diapain? juga dia. Ini udah lama. Udah lama. Oh, Lapuk. udah yang Iya. gabung sama tanah ya. Iya. Di sini apa ini, Pak? Dekat sama peternakan embek? Hampir setiap Pada ngerawat. petani pada punya ternak. Oh. Lewat embek. Oke. Jadi petani embek juga, peternak embek juga kebantu ya dengan Kebantu. adanya ini ya. Dia bisa ngejual kotorannya. Oh, baru dicangkul lagi di tengah. Campur lagi tengah. Lepas. Kita harus benar-benar memperhatikan akar tunggal. Nah, yang paling bermasalah itu ini. Kalau kita cepat-cepat tanam, kalau ininya bengkok, hasil kedepannya pun nggak akan benar. Makanya ini harus dipotong. Potongnya yang penting bagian bawah aja gitu bagian ya. bawah. Yang bengkok. Nah, seperti ini. Ini yang bengkok. Iya. Akar ini akan keluar tumbuh lagi. Kalau setelah potong ini dia akan keluar dengan sendirinya. Tapi di dasarnya sudah nggak ada yang bengkok. Tadi kurang lebih kita kan di sini nih, daerah sini kan. Iya, tengahnya. Nah, kita tertutup tanah ini antara pupuk kambing sama tanah kisaran 12 hingga 15 cm kan tadi. Waktu pupuk kambing sama tanah. Nah, ini akan menyentuh pupuk ini kisaran nanti setelah 4 bulan. Akarnya. Nah, setelah 4 bulan ke sana, pertumbuhan ini lebih cepat. Dikarenakan sudah nyampe sama pupuk. Ini tinggal tutup. Jadi biasanya dalam satu pohon itu kita menghabiskan biaya sekitar 48.000 sampai dengan 3 tahun. 48.000. Iya, per pohon. Iya. Bisa itu enggak? Berapa tahun, Pak? 3 tahun sampai mulai menghasilkan. Itu pupuk, obat gitu ya. Pupuk, terus perawatan 3 bulan sekali. Perlu nggak obat kayak pestisida gitu, herbisida? Paling untuk membantu herbisida saja. Itu pun harus dibatasi, dikarenakan kalau kita tidak dibatasi herbisida itu akan mempengaruhi dalam cita rasa.
kayak dua tahun yang lalu, namanya isu bisnis ya. Bisnis itu saling menjatuhkan. Pembuatan rorak ini bertujuan, Ukurannya biasanya berapa? satu cangkul dalam 25 hingga 30. Panjang, kita melihat kondisi Jarak tanamnya. pohon. Jarak tanam. Iya, jarak tanam dan pohonnya itu baru berapa bulan. Nanti misalnya tahun pertama kita bikin di sini, tahun kedua di sini, tahun ketiga di sini, tahun keempat di situ. Berubah sesuai. Iya. Pindah-pindah. Per tahun tapi ya? Iya. Dalam satu mata cangkul, satu mata cangkul dalamnya itu 25. Oh, 25 cm. Nah, kalau adanya rorak ini kan bertujuan supaya apa yang misalnya ada sersah masuk ke sini, daun-daun masuk ke sini, ini akan menjadi pupuk nantinya. Menampung ini ya serasa-serasa Iya, gini. menampung serasa-serasa. Ini tadi dalamnya berapa? 25 ya? 25. 25 cm. Ini rata-rata usahakan 25 cm. Setelah kopi ini ditanam 6 bulan. Nah, ini salah satu perawatan nanti. Kopi di kamu 6 bulan. Nah, semua masuk ke sini, dan kedua sirkulasi tanah. Jadi adanya 25 cm, kalau ada rumput-rumput yang jatuh ke situ, cacing akan hidup lagi. Akan tumbuh lagi di situ. Nah, pupuk itu kayak kotoran cacing, itu sangat bagus untuk pohon. Makanya kita buatkan seperti ini. Setiap pohon itu harus tertata. Ini kan kalau bersihin ini masukin sini gitu. Bersihin rumput, masukin ke situ, rumput masukin ke situ. Gak mesti ditutup ya? Tadi jaraknya berapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya dalamnya. Ini sekitar 2 hingga 3 minggu dia turun lagi karena bawahnya busuk. Sama 1 tahun sekali. Iya. Nanti ini selama 3 tahun, yang 1 tahun ini penuh. Karena kita dalam 1 tahun ada 3 kali penyiangan ya, sama bacanya masuk ke sini semua. Ini berapa tadi Pak? 30 cm. Lebar 1 meter. Panjang saja lebar ya panjangnya. Lebar kita ngikutin cangkul ya. Panjang 1 meter. Kopi menanam adalah hal yang dasar. Nah, setelah nanam, pohon kita itu mau seperti apa? Ini salah satunya yang akan menentukan kedepannya produktivitas. Kalau kemarin sudah beberapa ya buat kita di sini dasar cara menanam. Karena kalau di sini sudah kita menentukan produktivitas pohon kopi tersebut. Jadi kita mendapatkan di depan kita ini ada pohon kopi. Kalau secara pemangkasan kita sudah pemangkas tapi kurang maksimal, kita tinggikan lagi sekitar menjadi 160 cm. Nah, setelah 60 cm kita pangkas yang atas, kita akan pasti pohon itu akan keluar tunas. Dan kita tunas ini salah satunya yang harus kita buang. Nah, tunas ini apabila kita potong dengan gunting, misalnya kalau pisau jangan dulu terlalu tajam. Nah, kalau kita potong seperti ini, biasanya ini akan keluar tumbuh anak tunas yang lebih banyak. Makanya kalau di sini dengan metodenya metode sebutnya kebiri. Nah, kebiri itu seperti ini. Langsung ke pangkalnya. Oh, Nah, langsung ke ujungnya. jadi ujung ini supaya bersih. Ini nggak ada lagi mata tunas. Nih, seperti ini lagi, bersih. Nah, ini namanya kalau kita sebutnya kebiri. Nah, setelah di atas kebiri,
kita melihat lagi untuk produktivitas yang bawah, cabang bawah. Ini pohon kopi ini setelah 2 kali sekarang berbuah ya. Nah, ini usia sekitar 2,5 tahun. Ini buah kedua tahun sekarang. Dan kita akan menentukan buah buat tahun berikutnya. Ini salah satunya sudah mulai keluar tunas. Nah, ini tunas cabang produksi. Cabang yang mana yang harus kita buang, cabang mana yang harus kita pelihara. Ini memang kalau kita melihat ini bagus, bahkan udah mau keluar kuncup bunga. Tetapi kita harus dibuang salah satu. Soalnya ini habis buah, nanti kita buang dari sini. Ya, maka ini kalau kita hitung dari ruas ya. Ruas kenapa yang ini kita pelihara, yang ini kita buang. Nah, supaya ini konsentrasi, ini besar, ini buat pengganti dahan yang pertama ini. Jadi nanti ini dipotong Pak kalau udah selesai panen. Sudah, ini nanti potong. Kalau udah selesai panen kita potong segini, kita sisakan ini. Jadi ini pengganti. Nah, seperti ini terlalu banyak kan? 1, 2, 3, 4 ini terlalu banyak. Nah, ini kita potong. Ini walaupun besar karena sifatnya tumpangin ini kan di atas, ini kita potong juga. Jadi mau melihara tunas itu supaya nanti berbentuk jari, jangan sampai ada yang numpang. Nah, kalau numpang, kalau tertutup, yang ada ini tertutup malah nggak keluar buah lagi gitu, terus kecil. Nah, harapannya ini tahun besok kalau udah nggak ada bunga lagi kita potong segini. Ini dahan pengganti. Kalau ini kita bentuknya jari. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Masih bisa. Tapi ada beberapa yang cabang memang yang harus kita buang dari pangkal. Salah satunya ini nih. Ini sudah tidak produktif lagi. Hanya kita potong. Ini kita potong. Ini kita foto itu mau berbuah, ini mau kita harus dirangsang juga dengan adanya apa? Harus ada daun di situ. Makanya ini setelah besar, ini potong nanti. Ini terlalu rapat ya. Kita bisa hitung dari 2 hingga 3 ruas yang kita pelihara. Jangan di ujung. Kalau di ujung ini, waktu misalnya seperti ini nih. Ini buahnya akan kecil, mengecil. Nah, setelah buahnya mengecil, pasti kita akan semacam kualitas kita berkurang karena buahnya kecil. Nah, seperti ini kita buang. Berapa ruas tadi Pak dari ini? 2 hingga 3 ruas. Kalau sudah memang produksinya lihat batangnya terlalu tua dan tidak produktif lagi, lebih baik buang dari pangkal. Nah, ini kita buang. Ini tidak produktif, kita buang juga. Jadi kenapa pemangkasan ini yang paling hal terpenting dalam budidaya kopi. Nah, ini jelek ya. Ya, ini buang. Ini buang juga. Ini terlalu panjang ya. Seharusnya kita potong lagi segini. Tapi untuk merangsang pertumbuhan di sini jangan dulu dipotong. Nah, ini walaupun besar, kalau mau dipelihara ini potong di sini. Nah, seperti ini. Jadi cabang ini sudah ada pengganti buat tahun yang akan datang untuk menghasilkan buah. Yang bawah kenapa nggak dipotong? Yang mana? Yang ini. Ya seharus ini kan buat pengganti ini nih. Ini akan ke sini. Nah, seperti ini salah satu kasus dalam budidaya. Kadang-kadang buah kopi itu usia di 7 tahun, pohon seharusnya produktivitas tinggi, tetapi buahnya mengecil. Nah, kasus-kasus seperti ini dibiarkan. Nah, ini makanya harus dibersihkan. Ya, kita pelihara ini saja satu. Ini karena sudah bentar lagi habis buahnya. Nah, ini supaya konsentrasi. Ini walaupun besar, ini terlalu dipangkal. Kalau ini dipelihara, ini nutupin dahan yang ini, yang bawahnya.
Akhirnya sini kekurangan sinar matahari, kita buang saja di sini. Berarti walaupun dia ruas ke satu, tapi kalau kemungkinan menutup yang lain harus dibuang. Harus Pak, ya? dibuang. Ini ruas ke-1 ini harus dibuang. Yang kita pelihara itu di ruas ke-2 dan ke-3. Oh, 2 dan 3. Iya. Ini ke-1, ke-2 ini. Kayak gini ya Pak. Ya. Ini ruas pertama, Ya. kedua. Ya. Ini yang dijadiin nanti. Nanti jadiin pengganti. Kalau ini udah nggak produktif. Produktif. Ini bisa dipotong juga. Ya nggak apa-apa. Nah. Ini tujuannya untuk pengganti batang produksi yang tadinya keluar. Yang itu tadi ya. Ini bisa menjadi penggantinya. Kalau yang ini juga bisa dijadiin dong. Ini ke-1, ini harus kedua nih. Jadi harus Ini harus dipotong potong aja. karena pertama. Jadi batang utama ini harus kena sirkulasi udara, matahari itu masuk ke dalam sini. Tapi kalau melihat yang ini pakainya ini ruas pertama juga. Yang Apakah karena daunnya sedikit yang dibiarkan? Iya, karena kita beliarkan, karena ini sedikit ya. Kita langsung dipotong di sini, ini langsung jadi pengganti. Pengganti Nah, nanti setelah sekitar 8 hingga 9 bulan, maka di sini akan ada ruas lagi nih. Jadi penggantinya di sini. Seperti ini. Hitungannya dari sini nanti. Iya. Di sini mulai. Ini kalau mau dipelihara yang mana? Memang ini dahannya ke atas kan? Ya, tapi numpuk, selalu bertumpukan. Kita potong aja yang batang utama. Oh, yang bawahnya. Iya. Jadiin yang ini. Jadiin yang ini. Ini dipotong nggak? Ini potong. Walaupun itu ada di ruas kesekian, Pak. Iya. Soalnya ini salah satu pengganti. Harapannya kenapa ini kita pelihara? Kita menginginkan yang cabang di sini nih. Nanti 1, lahir kedua, di sini. ketiga akan lahir ke sini, nanti kita potong lagi. Setelah lahir di sini berarti ini Iya. dipotong. Ini biasanya akan keluar ruas dari sekarang 7 hingga 8 bulan. Ini sudah menghasilkan, di sini potong lagi. Jadi Yang ini potong. Ya, ini 1, 2, 3 ini kita yang kita jadiin. Ini kita potong dari sini, Pak. Nah, Karena ini penggantinya. ini sudah ada penggantinya di tahun yang akan datang. Seperti ini kurang terlalu jelek, kita potong lagi. Supaya nutrisi itu konsentrasi di kawasan ini. Yang produktif ya. Produktif. Ini. Jadi kalau kekurangan sinar matahari juga ini nggak bagus ya Pak? Nggak bagus. Makanya kita harus ada sirkulasi ya. Ini satu batang apa? Satu ruas, kedua, ketiga. Setelah ini kita potong. Berarti ini pengganti bisa. Pengganti kita potong juga nggak apa-apa. Sayang ya padahal. Sayang banget. Jadi intinya ada beberapa kita harus tega memperlakukan kopi ini Demi hasil yang demi lebih baik. hasil ke depan yang lebih baik. Ini kita potong salah satu. Mau kita ambil yang sini ke sana apa yang ini? Kalau yang ini kita pelihara, ini akan menutupi ini. Makanya kita buang. Kita pelihara yang pinggir. Jadi ada pertimbangan itu juga, nggak mesti ruas kedua, ketiga. Ini salah satu kan udah 2 nih. Batang ke 1, batang kedua. Sudah aja berdua gitu. Penting jangan Sejajar. Iya. Cuma kalau dinutupin. Boleh, Pak ya. Ya boleh. Kalau ini Karena seperti dia ini seperti ini membantu jadi sirkulasi itunya tetap masuk. tetap masuk. Nah, ini terlalu banyak. Dipangkas. Ini jenis apa, Pak? Yang ini sigara rutang. Maksimal emang diizinkan 160. 160 itu kenapa kita 160? Rata-rata orang Indonesia itu jarang yang lebih dari 1,80 m. Itu jarang gitu kan. Makanya kita 160 bertujuan kita satu memudahkan perawatan dan kedua kita memudahkan panen. Jadi panen yang kalau lebih dari 2 meter apa sama meter 80 ke atas itu kita perawatan tuh udah susah. Itu satu, dan kedua pasti cita rasanya pun akan habis di batang. Dan kita memang mempertahankan cita rasa dan produksivitas. Gimana caranya perkopian Indonesia ini ya kedepannya harapan petani semuanya menjadi salah satu komoditas unggulan kalau bisa negara gitu kan.
soalnya ini komoditas ekspor. Nah seperti ini kita harus buang, kita pelihara yang besar saja. Soalnya ini kalau tidak dibuang kita nunggu tunas ini nih ke depannya. Ini akan menghabiskan nutrisi. Nah ini untuk mancing yang dari sini. Dalam satu ranting ini diizinkan berapa ini Pak? Ini kan kayak Ya, buah. Ada 2 cabang Iya. gitu kan. Ada berapa? Ini lebih baik 2 hingga 3 batang saja ya. 2 sampai 3 ya. Iya. Soalnya kalau kopi ini kita melihara 10 ranting sama yang 20 ranting, nanti isinya itu akan sama. Tapi kalau yang 20 ranting kualitasnya pasti menurun. Dikarenakan satu ranting membagi makanan ke sekian banyak ranting. Kalau yang sedikit ini pasti buahnya akan lebih besar dan kuantitasnya pun akan mengikuti. Ini sudah ada beberapa. Berarti lagi. ini Pak, ini 3 ranting. Ya 3. Ini kan akan buang satu nanti. Ya nanti ya. Ya. Jadi boleh 2 sampai 3 ya. Iya. Lebih baik ini kalau mau ini lagi buang aja. 2 deh kayaknya. Apa sih? Jadi 3. ini nih Ini 1. untuk mancing ya. Mancing yang di sini ya. Yang Nanti kalau ini tunasnya, udah kalau ini kan muncul potong lagi. potong lagi. Cabang 2 gitu. Panen Tapi dulu. harus berbuah Dia dulu. Keluar Jadi bunga. jadinya kan. Belum panen dulu. Ini akan keluar tunas-tunas lagi nih. Yang ini. Pak coba Pak yang ini. Berarti ini tuh hitungannya 3 ranting ya. Kalau Iya. Itu hitungannya 2 apa 3 Pak? 3. 3 ya. 3. Berarti kalau ini hitungan 4. Ini akan dipotong ya. Ini karena sudah kurang ini, tapi kita nggak ada produk buah lagi ya. Calon bunga, makanya kita biarkan. Oh, berarti percabangan ini tadi yang diizinkan hanya 2 gitu ya, bukan 3 ya. Bukan 3. Oh. 2 hingga 3 saja. Oke. Nanti kita di sana akan melihat beberapa varietas ini mempunyai kemauannya dia masing-masing. Ini salah satunya yang tipe katei. Nanti kita nyari lagi yang tipe-tipe jangkung. Iya, di sini ada. Nah Pak kalau ini Bisa kali. Enggak ya, memang pakai tangan. Jadi Yang merah-merah ya? Iya, Yang mana yang di ini? yang dipanen yang ini yang udah. Tapi kalau untuk dipanen nggak mesti di tengah ya? enggak semuanya. Semua yang udah Merah. Yang penting merah semua. Hasil panen kita masukkan ke sini langsung. Kita pelper dengan cara pelper itu adalah pemisahan antara kulit buahnya dengan si bijinya. Ini mesin pelpernya. Coba dari jauh. Jadi ada pemutarnya nih. Ya, kita caranya gampang, tinggal diputar. Nah, bijinya akan keluar tuh dari sini. Cangkangnya nanti akan ke bawah dan terpisah. Nah, terpisah. Mungkin kita harus kali-kali buat gimana yang lebih otomatis. Nah, keseluruhan mesinnya, Pak. Maksudnya keseluruhan mesinnya dilihatin. Ini lengket karena dia menghasilkan gula ya. Perih asap tuh. Nah ini hasilnya tuh. Nah ini bagian pedalnya nih yang buat muter. Tuh. Kalau ini nanti keluar. yang kalau masih itu nggak bisa. Keluar bijinya. Masih lengket. Ini hasilnya. Ini lengket berlendir. Bijinya belum matang, belum keras. Itu cangkangnya tuh. Iya. Nah ini cangkangnya ada di bawah.
Nah, ini dia nih. Ini nanti jadi pupuk untuk pohon Bisa untuk kopinya pupuk, lagi. ya. Karena ini mengangkat brand harga dia. Kata dia kan apa namanya? Makanan Jepang biasa aja. Coba menarik gitu. Jadi dia packagingnya menarik ya. Kayak ini kan, saya selalu kalau misalnya bikin aktivitas ada apa, saya beli politik. Semakin halus. Semakin kecil semakin halus. Oh, semakin kecil semakin halus. Mbak biasanya kalau ini di nomor berapa? Saya segini. Oh, sesuai ini ya. Itu kemarin sore kan. Oh gitu. Sesuai minat Selera. Terus apa ini? Kopi. Yang mana yang mau di ini tinggal masukin giling gitu aja udah. Oh. ini aja tuh, ini kan? Ini belum siap. Belum Nanti siap. belum resting. Oh, di resting lagi. Di resting lagi. Ini selama 1 minggu baru. Oh, kalau tadi setelah healing resting 3 bulan. Iya. Kalau setelah roasting healing 1 minggu. 3 minggu. 3 minggu Oh yang lagi. mana bapak-bapak? Berarti 3 minggu itu diterbuka gitu aja? Enggak, itu tertutup. Iya, cuma kita terbuka ini sekitar 3 hingga berapa jam aja. Oh ditutup kayak gini Iya, tutup. tutup. Ini nggak boleh, makanya kopi yang sudah matang ini nggak boleh kena sinar cahaya kan. Oh. Makanya kita ininya ke aluminium foil. Aluminium foil ya. Kalau langsung di pack, Pak. Langsung di efek ini masih apa ngeluarin Uap. karbonnya uap. Panasnya ya biar hilang dulu. Iya. Udah dingin misalnya. Kalau udah Tapi dingin, nggak sampai seminggu. Dani. Berani. Misalnya sehari udah dingin ya. Udah dingin sehari lebih baik jangan dulu. Iya. Berarti paling cepat seminggu ya? Seminggu baru kita giling bisa diminum. Kayak makanan kayak kerupuk habis Iya. digoreng panas-panas Berarti diungkep pindah ke langsung situ. alot ya. Iya, sudah seminggu pindah ke situ. Nah, kalau udah di sini ini kisaran 4 hingga 6 bulan. Ini Robusta. Kalau udah di Gimana bapak-bapak? Yang mana aja? Terserah.
Biasa rasa. Apa yang terjadi kalau langsung digiling, Pak? Kalau kan biasanya langsung digiling airnya apa? Sudah kembung. Ya nanti apa ada rasa getah apa itu masih nempel. Ini harus segini atau bebas? Bebas. Bebas. Nah itu 100 gram. Terus Tinggal apa? Iya. Grinder, grinder, grind, dihaluskan, grind ya, harusnya dibilang gimana? Boleh ya? Giling, didinginkan, dihiling, didiamkan, diistirahatkan, didinginkan. Ini kayak blender ya? Udah ya Pak? Tapi ini blender khusus untuk yang kering-kering. Itu buka. Nah, hasilnya sudah siap. Coba lihat Bu Hot. Iya. Nih, ini hasilnya. Sudah ada aromanya ya? Diameter berapa nih? Coba.